Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait Intellectual Property Rights atau IPR. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 terdiri atas Khotimatul sama Ania dengan NIM 121220177. Kemudian ada Brian Rizky Fardiansyah dengan NIM 121220179 dan Dea Silviana dengan NIM 121220183. Next. Adapun poin-poin yang akan kami tampilkan antara lain, yang pertama, pengertian HKI, yang kedua, HKI timbul atau lahir, yang ketiga, seberapa penting HKI, yang keempat, tujuan HKI, yang kelima, ruang lingkup HKI, yang keenam, sistem perlindungan HKI, yang ketujuh, sistem pendaftaran perlindungan hukum HKI, yang kedelapan, fungsi filing debt, yang kesembilan, peraturan HKI, yang kesepuluh, keputusan presiden, yang ke-11 pengaturan bisnis dalam transfer dan komersial HKI, yang ke-12 lisensi, yang ke-13 waralaba, dan yang terakhir peralihan HKI. Nah, sebelum kami membahas lebih detail terkait intellectual property rights, saya ingin bertanya nih, siapakah penemu lampu bohlam? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi penemu lampu bohlam itu bernama Thomas Edison. Next. Kemudian siapa sih penemu Apple? Merek yang perusahaan yang sudah tentu tidak asing di kalangan teman-teman. Ya, penemunya adalah Steve Jobs. Jadi teman-teman udah kebayang belum tentang HKI? Kami jelaskan dulu. HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kalimat ini kami kutip dari Dirjen HKI 2001. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya HKI dengan dua slide sebelumnya? Nah, jadi kenapa sih tadi saya bertanya tentang siapa sih penemu lampu bohlam? Jadi ceritanya si penemu lampu bohlam yang bernama Thomas Edison tadi itu waktu itu menemukan cara membuat lampu yang dapat bertahan lama selama 40 jam. Kemudian karyanya yakni berupa lampu bohlam tersebut didaftarkan untuk mendapatkan hak paten dan akhirnya pada tahun 1879 Thomas Edison mendapat hak paten berupa lampu bohlam tersebut. Nah, sedangkan untuk perusahaan Apple sendiri, Steve Jobs juga mendaftarkan hak patennya berupa teknologi-teknologi yang ia buat dan kemudian mereknya juga ia patenkan, merek berupa Apple dan logo Apple tersebut. Secara visual, HKI itu timbul dari hasil ide atau hasil pikir manusia, kemudian menciptakan suatu karya, bisa di bidang komunikasi, pendidikan, retail, service, atau layanan, farmasi, bahkan transportasi.
Nah, dari karya-karya atau penemuan tersebut kemudian dapat didaftarkan ke HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi HKI itu apa sih? HKI adalah hak yang mengacu pada hasil kekayaan intelektual yang didaftarkan untuk bisa mendapatkan perlindungan kepemilikan dan hak menikmati keuntungan secara ekonomi. Next. HKI timbul dari mana sih? Hak kekayaan intelektual itu timbul dari kemampuan daya pikir manusia yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk, manfaat, serta berguna dalam kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomis. Selain itu, bisa juga menjadi suatu produk atau proses yang wujudnya bisa didengar, dilihat, dibaca, atau digunakan. Jadi, tidak semua kekayaan intelektual bisa didaftarkan ke HKI karena mempunyai beberapa aspek yang tadi telah disebutkan. Karya itu mempunyai fungsi atau manfaat, kemudian mempunyai nilai ekonomis. Selain itu, tentu untuk bisa mempunyai nilai ekonomis, bisa bermanfaat untuk manusia, maka produk atau proses tersebut tuh tentunya harus bisa didengar, dilihat, dibaca, atau digunakan. Kemampuan daya pikir manusia untuk menghasilkan suatu produk itu tercipta dari apa sih? Tentu untuk menjadi suatu karya diperlukan pikiran, daya pikir manusia itu sendiri. Kemudian memerlukan tenaga manusia itu sendiri, mengorbankan biaya hingga mengorbankan waktu. Sebenarnya seberapa pentingkah HKI itu? Nah, di sini kami memberikan beberapa kasus. Yang pertama ada kasus di bidang teknologi antara Apple dan Samsung. Jadi pada kasus ini Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Tuntutan pelanggaran hak pun dilayangkan. Akhirnya Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Kemudian pada kasus kedua di bidang garment, Malaysia sempat beberapa kali mengklaim batik merupakan kebudayaannya sejak lama. Indonesia pun segera mendaftarkan batik ke UNESCO pada tahun 2008. Setahun setelahnya, pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui secara resmi batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Lalu pada kasus yang ketiga, di sini kami mengambil di bidang kesehatan. Kasus sengketa merek kali ini terjadi antara perusahaan Hartwood dan Unilever terkait merek pasta gigi. Pada kasus ini, Hartwood sebagai penggugat memenangkan sengketa merek pasta gigi karena telah lebih dulu mendaftarkan nama mereknya, yakni bernama Formula Strong. Selanjutnya ada ruang lingkup HKI. Ruang lingkup HKI ini terdiri atas 7. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada paten, yang ketiga ada merek, yang keempat ada desain industri, yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam ada rahasia dagang, dan yang ketujuh ada varietas tanaman. Next. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, serta memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Biasanya, ciptaan hak cipta itu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya ada hak cipta atas buku, hak cipta atas alat peraga untuk kepentingan pendidikan, hak cipta atas lagu, hak cipta atas drama, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada paten.
paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Kalau tadi hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, paten biasanya di bidang teknologi. Contohnya ada hak paten atas telepon oleh Alexander Graham Bell, hak paten atas 4G LTE oleh Khairul Anwar, dan di awal tadi hak paten atas lampu bohlam oleh Thomas Edison. Next. Selanjutnya ada merek. Merek adalah hak khusus sebagai tanda pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan perdagangan jasa. Contohnya, brand dalam handphone itu ada Samsung, Nokia, dan Apple. Brand dalam kosmetik ada Maybelline, Wardah, dan Emina. Dan brand dalam pakaian itu ada H&M, Uniqlo, dan Nevada. Next. Selanjutnya ada desain industri. Desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Desain industri ini digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Contohnya ada desain HP, desain motor, serta desain mobil. Next. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Dan salah satu elemen itu aktif terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Atau desain tata letak sirkuit terpadu ini merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya. Hasil kreasi yang mendapat perlindungan adalah desain yang orisinil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya ada oskilator dalam radio dan chip dalam komputer. Chip itu kan terdiri dari beberapa elemen, yaitu diode, transitor, dan kapasitor. Bahan-bahan itu masuk dalam unsur pengubah atau penghantar listrik. Dari contoh yang dilindungi ini, kita bisa tahu betapa pentingnya desain tata letak sirkuit terpadu karena tanpa adanya elemen-elemen tersebut, sebuah elektronik tidak dapat berfungsi secara sempurna. Next. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau di bidang bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contoh dari rahasia dagang ada resep makanan atau minuman, kemudian ada teknologi yang digunakan dalam produksi, serta metode yang digunakan dalam penjualan. Next. Yang terakhir ada varietas tanaman. Perlindungan varietas tanaman merupakan hak khusus atas varietas tanaman yang dihasilkan untuk melaksanakan sendiri atau memberi persetujuan menggunakan kepada orang lain. Contohnya di sini ada semangka yang berbentuk selain bulat, yaitu ada bentuk kotak, kemudian ada anggur yang tak berbiji. Jadi yang dilindungi itu di sini sebuah penemuan atau sebuah ide yang baru. Next. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pelindungan HKI. Jadi sistem HKI ini merupakan private rights atau hak privat. Jadi seseorang bebas untuk mengajukan permohonan pelindungan HKI. Kalau permohonan sudah memenuhi syarat administrasi dan persyaratan formal, maka akan diberikan tanggal penerimaan atau filing date. Kemudian khusus hak cipta, perlindungan hak itu ada sejak ciptaan diekspresikan kepada umum. Kemudian ini sudah ada peraturan perundang-undangannya, jadi jika ada kepentingan yang dilanggar, dapat segera dilaporkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pendaftaran perlindungan hukum HKI.
Sistem pendaftaran perlindungan hukum HKI di sini itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem konstitutif atau first to file system, dan yang kedua yaitu ada sistem deklaratif atau first to use system. Next. Yang pertama yaitu sistem pendaftaran konstitutif atau first to file system yang memiliki penjelasan, yaitu sistem perlindungan bagi individu pertama yang mengajukan permohonan HKI atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum. Contoh HKI yang menggunakan sistem pendaftaran konstitusi yaitu yang pertama ada paten, yang kedua ada merek, yang ketiga ada desain industri, dan yang keempat ada tata letak sirkuit terpadu. Next. Yang kedua ada sistem pendaftaran deklaratif atau first to use system. Yang penjelasan yaitu sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran atau voluntary registration HKI untuk memperoleh perlindungan hukum, karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi kita atau pemilik atau inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Contoh HKI yang menggunakan sistem pendaftaran deklaratif itu ada hak cipta dan hak dagang. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi sebelum kita mendaftarkan HKI ke dalam sistem perlindungan hukum, itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Yang pertama ada penemu disyaratkan membuat atau menjaga catatan atau record keeping yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemu tersebut mendapatkan sanggahan dari pihak lain. Dan yang kedua yaitu pemegang sertifikat HKI memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Yang selanjutnya itu adalah filing date. Fungsi dari filing date yang pertama yaitu tanggal ketika Dirjen HKI menerima dokumen permohonan HKI secara lengkap dari permohonan. Yang kedua yaitu sebagai tanggal awal perhitungan tanggal mulai berlakunya masa perlindungan hukumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peraturan HKI yang ada di Indonesia. Jadi peraturan HKI yang ada di Indonesia itu ada dua di sini, yaitu menurut undang-undang dan yang kedua itu menurut keputusan presiden. Yang pertama ini di sini yaitu menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua yaitu menurut keputusan Presiden. Yang pertama ada keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan The Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Dan yang kedua yaitu keputusan Presiden nomor 16 tahun 1997 tentang pengesahan The Patent Cooperation Treaty and Regulation under Paris Convention Treaty. Dan yang ketiga yaitu keputusan Presiden nomor 17 tahun 1967 tentang pengesahan The Trademarks Law Treaty. Yang keempat, keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997 tentang pengesahan The Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works. Selanjutnya yaitu ada 5 jenis pengaturan bisnis dalam transfer dan komersial HKI. Jadi
setelah HKI diciptakan di sini, HKI kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum agar dapat bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat umum. Jadi ada beberapa cara untuk memperluas membagi kepada masyarakat umum agar dapat merasakan manfaat dari HKI. Yang pertama yaitu melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor impor, dan yang kedua dengan pemberian lisensi, yang ketiga melakukan franchise atau pemberian waralaba, yang keempat membentuk perusahaan patungan atau joint ventures, yang kelima melakukan penanaman modal langsung atau foreign direct investment. Lisensi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lisensi. Lisensi memiliki penjelasan yaitu izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sehingga pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizinnya melalui perjanjian atau kontrak lisensi. Sifat dari lisensi sendiri itu harus dalam bentuk formal dan harus dicatatkan. Macam-macam lisensi. Lisensi dibagi menjadi dua, yang pertama itu lisensi eksklusif dan yang kedua itu lisensi non eksklusif. Pertama lisensi eksklusif yang penjelasan yaitu pemegang hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja. Yang kedua lisensi non eksklusif yaitu suatu lisensi dapat diberikan kepada pihak lain. Jenis-jenis perlisensian menurut undang-undang. Lisensi menurut undang-undang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada lisensi sukarela dan yang kedua ada lisensi wajib. Lisensi sukarela memiliki penjelasan yaitu pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI berdasarkan perjanjian. Yang kedua lisensi wajib adalah lisensi yang diberikan kepada seseorang melalui keputusan pengadilan negeri apabila pemegang HKI setelah tenggang waktu tertentu terhitung sejak pemberiannya tidak dilaksanakan. Tujuan lisensi. Di sini tujuan dari lisensi dibagi menjadi dua, yaitu tujuan lisensi bagi pemberi lisensi sendiri dan tujuan lisensi bagi penerima lisensi. Yang pertama itu bagi pemberi lisensi memiliki tujuan yang pertama menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti atau lisensi. Yang kedua, memperoleh manfaat dari keahlian modal dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua itu ada bagi penerima lisensi. Yang pertama ada dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi. Yang kedua dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba sendiri memiliki penjelasan yaitu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan HKI dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang ditetapkannya dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Penerima waralaba dapat membuat perjanjian waralaba lanjut kepada orang lain dengan syarat penerima waralaba mempunyai dan melaksanakan sekurang-kurangnya satu tempat usaha melakukan kegiatan waralaba. Yang selanjutnya itu ada peralihan HKI. Cara-cara peralihan HKI ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dengan cara pewarisan, yang kedua dengan cara hibah, yang ketiga dengan cara perjanjian, dan yang keempat berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Peralihan HKI harus dilakukan secara tertulis dan harus didaftarkan ke Direktur Jenderal HKI. Di sini kami sudah berada di akhir materi. Kami akan memberikan kesimpulan. Jadi, hak kekayaan intelektual atau bisa disingkat HKI adalah sebuah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri, perlindungan HKI telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam memperoleh hak kekayaan intelektual ini, pemegang kekayaan intelektual harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus melalui prosedur pendaftaran. HKI mendapatkan perlindungan karena dapat memberikan hak ekonomi, sehingga menjadikannya sebagai aset yang bernilai bagi pemegang haknya. Adapun ruang lingkup dari HKI itu sendiri. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada paten, yang ketiga ada merek, yang keempat ada desain industri, yang kelima ada desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam ada rahasia dagang, dan yang terakhir ada varietas tanaman. Pertanyaan pertama oleh Dai Barhul Ramadan dengan NIM 121220182. Pertanyaannya, misalnya ada suatu perusahaan luar negeri melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia dan posisinya perusahaan tersebut sudah mendaftar waralabanya sesuai peraturan perundang-undangan. Di tengah jalan, ternyata bisnis yang ada di Indonesia itu mengalami kegagalan sehingga memberi waralaba berencana melanjutkan usahanya di Indonesia. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimanakah nasib sang penerima waralaba? Apakah penerima waralaba dapat melakukan gugatan kepada pemberi waralaba? Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu sebelum kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian tersebut diatur oleh ketentuan mengenai kegiatan usaha waralaba di Indonesia yang dimuat dalam Aturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1, waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang, perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam perjanjian kontrak ini terdapat dua pihak yaitu pemberi dan penerima waralaba. Yang diperhatikan pertama kali yaitu apakah dari salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian. Jika ketahuan ada salah satu pihak yang melanggar suatu perjanjian, maka pihak yang melanggar dapat dipidanakan atau membayar ganti rugi kepada pihak yang lain. Akan tetapi, jika tidak ada pelanggaran yang terlihat dan terjadi kerugian, maka itu merupakan risiko dalam berbisnis dan tidak selalu berbicara tentang keuntungan. Dan kemudian sebagai pembelajaran kita untuk selalu memilih bisnis yang akan dilakukan dan melakukan riset pasar tentang minatnya daya beli produk HKI yang ada di pasar, sehingga dapat meminimalisir risiko berbisnis yang ada. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, diajukan oleh Briana Candid Supriyanto dengan NIM 121220157. Isi pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, setiap brand memiliki HKI-nya masing-masing, termasuk brand terkenal seperti Apple. Tentunya harganya pun di atas rata-rata dan tidak semua orang mampu memilikinya. Namun saat ini banyak sekali produk yang meniru brand tersebut. Di Indonesia sendiri masih banyak yang membeli produk KW, meskipun sebenarnya menyalahi aturan. Apabila hak jual dari brand KW tersebut dicabut, tentunya beberapa masyarakat akan kecewa dan kemungkinan besar akan terjadi penyimpangan sosial berupa kejahatan seperti nekat mencuri. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah tersebut agar hak cipta dari suatu produk tetap terjaga dan agar tidak terjadi penyimpangan sosial di masyarakat? Jawaban untuk Briana Candid, di sini saya akan mengulang beberapa poin pertanyaan. Saat ini banyak pihak yang menjual barang tiruan mengatasnamakan perusahaan yang mempunyai nama besar. Contohnya seperti perusahaan Apple yang tadi telah disebutkan. Dan ternyata banyak pula masyarakat yang membeli barang tiruan atau barang KW-nya. Padahal jual beli barang tiruan ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan ini merupakan tindakan ilegal. Apabila dilihat dari segi perusahaan tersebut, tentu hal ini dapat merugikan tingkat penjualan perusahaan karena sebagian pangsa pasarnya telah diambil oleh pihak yang menjual barang KW. Seperti dilansir dari kemenperin.co.id tahun 2014, berdasarkan hasil survei masyarakat Indonesia anti pemalsuan atau MIAP mengenai produk palsu terhadap
Ekonomi Nasional selama 2014 menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan sudah tembus mencapai 65,1 triliun rupiah. Melihat kerugian yang tidak sedikit tersebut, suatu perusahaan dapat melayangkan aduan kepada pemerintah sebab pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang terjadi. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 19 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten, pemegang paten yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut. Apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah mendaftarkan hak patennya berhak untuk melakukan upaya hukum oleh atau kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak patennya. Sehingga dalam hal ini perusahaan paten mempunyai hak untuk memberantas pelanggaran atas barang tiruan oleh oknum yang bersangkutan. Akan tetapi, menurut kelompok kami, bukanlah hal yang mudah untuk memberantas oknum-oknum yang tentunya jumlahnya itu tidak sedikit. Lagi pula, apabila ada suatu oknum yang benar-benar membahayakan perusahaan tersebut, tentunya perusahaan tersebut akan segera memberantas oknum tersebut. Lalu untuk menanggapi penyimpangan sosial seperti pencurian yang diakibatkan oleh semakin rendahnya peredaran penjualan barang KW, menurut kelompok kami fenomena ini tentu sudah masuk ke ranah kejahatan. Perlu dilihat siapakah pelakunya, lalu bagaimana lingkungan pergaulannya dan bagaimana pola pengasuhan dari lingkungan keluarganya. Hal ini menjadi catatan penting bahwa tindakan pencurian adalah perbuatan yang tidak sesuai moral dan agama. Sudah sepatutnya anak diajarkan baik atau buruknya perbuatan dan berperilaku dan diajarkan perilaku yang baik sejak dini. Jika dalam tahap ini seorang anak tidak diajarkan pendidikan moral, kemungkinannya adalah ketika ia sudah beranjak dewasa, ia akan mudah terbawa oleh ajakan temannya. Lalu ia juga mudah mengikuti pergaulan yang tidak bisa dibenarkan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ada dari Siti Rahma Salsabila dengan NIM 121220172. Pertanyaannya adalah, siapakah yang paling berhak atas kekayaan intelektual yang diraih suatu riset di perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan pegawai serta dibiayai oleh dana pemerintah? Next. Jawabannya adalah, jadi menurut kami, apabila dalam suatu riset di perguruan tinggi melibatkan mahasiswa, dosen, dan pegawai, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual adalah pihak yang terlibat dalam riset tersebut. Apabila yang terlibat dalam riset tersebut adalah mahasiswa dan hasil riset dibuat atas nama mahasiswa, maka mahasiswa itulah yang berhak mendapatkan hak kekayaan intelektual selama sudah didaftarkan sesuai prosedur yang berlaku. Berbeda cerita jika dalam pembuatan riset tersebut melibatkan ketiga pihak tadi, yakni mahasiswa, dosen, dan pegawai. Maka perlu adanya kesepakatan bersama siapakah yang mendaftarkan HKI atas riset tersebut dan riset tersebut diatasnamakan oleh siapa. Selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Putri Rania Atala dengan NIM 121220162. Pertanyaannya adalah, jelaskan lisensi eksekutif dan lisensi non-eksekutif. Jawabannya, jadi lisensi eksekutif yaitu pemegang hanya dapat memberikan lisensi kepada penerima saja, sedangkan lisensi non-eksekutif adalah suatu lisensi yang dapat diberikan kepada pihak lain. Lisensi eksklusif digunakan bila pemilik HKI mengalihkan satu atau beberapa hak dari suatu ciptaan atau temuan yang dimilikinya kepada pihak penerima hak, tetapi tetap dengan menahan hak-hak lain yang masih ada pada HKI tersebut.
Lisensi non-eksklusif adalah satu bentuk pemberian hak berupa hak eksploitasi satu atau beberapa hak yang dimiliki seseorang pemilik HKI. Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimasukkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non-eksklusif. Oleh karenanya, pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak yang lain. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.